teman-teman, perkenalkan nama saya Yuda Sinti Ciamnifu, NIM 200303030, kelas Sosiologi A semester 1, tugas makalah dasar-dasar ilmu politik. Bab yang pertama, sifat, arti, dan hubungan ilmu pengetahuan lainnya, perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada abad yang ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat, berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dan dalam perkembangan ini mereka saling memengaruhi. Di Yunani kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodotus atau ilsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan antara lain India dan Cina yang telah mewariskan beberapa tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul antara lain dalam kesastraan Dramasta yang berasal dari masa kira-kira 500 sebelum Masehi, di antara ilsuf Cina yang terkenal. Dan di Indonesia kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad yang ke-13 dan yang ke-15, dan Babat Tanah Jawi. Sayangnya di negara-negara Asia tersebut, kesastraan yang mencakup bahasa politik mulai akhir pada abad yang ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda dalam rangka imperialisme. Yang berikut, politik sebagai ilmu pengetahuan. Ada kala dipersoalkan apakah ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau tidak, dan disangka apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Soal ini menimbulkan pertanyaan, apakah yang dinamakan sebagai ilmu pengetahuan? Karakteristik ilmu pengetahuan ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol, misalnya laboratorium. Berdasarkan eksperimen itu, ilmu dapat menemukan hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya. Akan tetapi, yang lebih menonjol lagi ialah penampilan suatu orientasi baru yang mencakup beberapa konsep pokok para revolusioner yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, perilaku politik memperlihatkan keteraturan yang dapat dirumuskan sebagai generalisasi. Yang kedua, generalisasi ini pada asasnya harus dapat dibuktikan kebenarannya dengan menunjukkan pada perilaku yang relevan. Yang ketiga, untuk mengumpulkan dan menafsirkan data diperlukan teknik-teknik penelitian yang cermat. Yang keempat, untuk mencapai kecermatan dalam penelitian diperlukan pengukuran dan kuantifikasi melalui ilmu statistik dan matematika. Yang kelima, dalam membuat analisis politik dan nilai-nilai pribadi, si peneliti sedapat mungkin tidak main peran. Berikut bidang-bidang ilmu politik. Yang pertama, teori politik, yaitu terdiri dari teori politik dan sejarah perkembangan ide politik. Yang kedua, lembaga-lembaga politik yang terdiri dari undang-undang dasar, pemerintah nasional, pemerintah daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, perbandingan lembaga-lembaga politik. Yang ketiga, partai-partai golongan dan pendapat umum yang terdiri dari partai-partai politik, golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi. Yang ketiga, partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi. Yang keempat, pendapat umum. Berikut hubungan internasional yang terdiri dari politik internasional, organisasi-organisasi dan administrasi internasional, hukum internasional. Bab 2, konsep-konsep politik. Teori politik. Teori adalah generalisasi abstrak yang mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi teori selalu memakai konsep-konsep lahir dalam pemikir manusia, karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.
Konsep adalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling. Mengerti itu hanya dapat dicapai melalui pikiran. Konsep adalah konstruksi mental suatu ide yang abstrak yang menunjuk pada beberapa fenomena atau karakteristik yang sifatnya spesifik yang dimiliki oleh fenomena itu. Generalisasi adalah proses melalui di mana suatu observasi mengenai suatu fenomena tertentu berkembang menjadi suatu observasi mengenai lebih dari satu fenomena. Melalui konsep generalisasi melihat hubungan-hubungan sebab akibat antara beberapa fenomena atau cara yang paling efektif untuk mencapai suatu tujuan. Generalisasi yang tinggi atau yang paling derajat generalisasi dinamakan teori, dan kehidupan keseharian kita sering mengontraskan teori dengan praktik atau teori dengan fakta. Bab 3, berbagai pendekatan dalam ilmu politik pengantar. Ilmu politik mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai pendekatan legal dan telah disusul oleh pendekatan perilaku dan pendekatan neomarxis. Selanjutnya muncul perkembangan pendekatan baru berkat interaksi dengan konsep serta metode tertentu dari ilmuannya serta sosiologi, antropologi, hukum, dan ekonomi. Maka ilmu politik telah berkembang menjadi ilmu yang lebih komprehensif karena melibatkan banyak aspek yang tadinya tidak dihiraukan. Ilmu politik saat ini lebih dinamis dan lebih mendekati realitas. Yang berikut, mengamati kegiatan politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif atau kerangka acuan yang dipakai. Cara kita mengamati kegiatan politik itu akan memengaruhi apa yang kita lihat. Seorang sarjana politik terkemuka mengatakan bahwa suatu pendekatan adalah kriteria yang menyelesaikan masalah-masalah dengan data yang relevan. Dengan kata lain, istilah pendekatan mencakup standar atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah, menentukan data, mana yang akan diteliti dan mana yang akan diteliti dan mana yang akan disampingkan. Yang berikut pendekatan yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang pada abad yang ke-19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasa tradisional menyangkut antara lain sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan yudikatif. Berikut teori ketergantungan. Kalangan lain juga berada dalam rangka teori-teori yang kemudian dikenal sebagai teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Kelompok ini menarik perhatian besar pada tahun 1970-an dan pada tahun 1980, tetapi sebenarnya pada tahun 1960 sudah mulai dirintis antara lain oleh Paul Baran yang kemudian disusul oleh Andre. Bertolak dari konsep Lenin mengenai imperialisme, kelompok ini berpendapat bahwa imperialisme masih hidup, tetapi dalam bentuk lain, yaitu dominasi ekonomi dari negara-negara kaya terhadap negara-negara yang kurang maju. Negara-negara kurang maju memang telah melepaskan tanah jajahannya, tetapi tetap mengendalikan ekonominya. 4. Demokrasi. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal beberapa macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila,
demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat yang berkuasa. Demokrasi konstitusional sebagai akibat dari keinginan menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif timbul gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah atau bersifat hak-hak politik yang menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif dibagi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Yang berikut, masa Republik Indonesia. Masa Republik Indonesia yang pertama pada tahun 1945 sampai 1959, masa demokrasi konstitusional. Sistem parlemen yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan proklamasi dan kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950 ternyata kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang untuk selalu menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif. Sesudah kemerdekaan tercapai karena lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif yang berdiri atas presiden sebagai kepala negara konstitusional dan menteri-menterinya mempunyai tanggung jawab politik. Berikut masa Republik Indonesia kedua pada tahun 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin. Ciri-ciri periode ini ialah dominasi dari presiden, terbatasnya peran partai politik, dan berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. Dekret Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai satu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan KP tindakan yang menyimpang dari atau menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Yang berikut masa Republik Indonesia yang ketiga pada tahun 1965 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila. Landasan formal dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS dalam usaha untuk meluruskan kembali terhadap Undang-Undang Dasar yang telah berkembang lebih lanjut pada masa Republik Indonesia ketiga yang sudah disebut sebagai Orde Baru yang menggantikan Orde Lama, menunjukkan peran presiden yang semakin besar. Secara lambat tercipta pemersatu kekuasaan yang di tangan presiden karena Presiden Soeharto telah menjelma sebagai seorang tokoh yang paling dominan dalam sistem politik Indonesia. Tidak saja karena jabatannya sebagai presiden dalam sistem presidensial, tetapi juga karena pengaruhnya terhadap dominan yang elit politik menggunakan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar memberikan peluang yang besar kepada Jenderal Soeharto untuk tampil sebagai tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia. Yang berikut masa Republik Indonesia yang keempat pada tahun 1998 sampai sekarang atau masa reformasi. Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadi reformasi politik dan demokrasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berkesempatan untuk sekali lagi melakukan demokrasi, yakni proses
demokrasi sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat atau DPR. Presiden Habibie yang dilantik sebagai presiden untuk menggantikan Presiden Soeharto dapat dianggap sebagai presiden yang akan memulai langkah-langkah demokrasi dalam orde reformasi. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan pemerintahan Habibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan beberapa langkah penting dalam demokrasi. Undang-undang politik yang meliputi undang-undang partai politik, undang-undang pemilu dan undang-undang susunan, dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru disahkan pada awal tahun 1999. Undang-undang politik ini jauh lebih demokratis dibandingkan dengan undang-undang politik sebelumnya, sehingga pemilu 1999 menjadi pemilu yang demokratis yang diakui oleh dunia internasional. Berikut bab 5, komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan komunisme. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, demokrasi didukung oleh sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi, perlu disadari bahwa di samping demokrasi konstitusional beserta macam-macam variasinya, pada akhir abad yang ke-19 telah timbul suatu ideologi yang juga mengembangkan suatu konsep demokrasi yang dalam banyak hal bertentangan dengan asas-asas pokok dari demokrasi konstitusional. Demokrasi dalam arti dipakai misalnya dalam istilah-istilah demokrasi dan demokrasi Soviet seperti yang dipakai Uni Soviet, atau dalam istilah demokrasi rakyat. Dalam dekade 50 telah timbul istilah demokrasi nasional yang khususnya dipakai dalam hubungan negara-negara baru di Asia dan Afrika. Semua istilah demokrasi ini berlandaskan aliran pikiran komunisme atau ajaran seperti yang ditafsirkan oleh Lenin. Pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara yang dimana dihadapkan dengan aparatur kenegaraan yang dianggap menghalangi cita-citanya berpendapat negatif terhadap negara. Negara dianggap sebagai suatu alat pemaksaan yang akhirnya akan melenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. Dan dikatakan selanjutnya bahwa negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dan kekerasan. Akan tetapi pemimpin-pemimpin pengganti Lenin mengganggu perlu untuk mengubah dan menambah kedua gagasan itu karena dihadapkan dengan kenyataan bahwa komunisme di Uni Soviet pada suatu ketika mungkin akan tercapai. Tetapi pada saat nanti akan timbul permasalahan apakah dengan demikian Uni Soviet akan melenyap sebagai negara. Bab 6, Undang-Undang Dasar. Sifat-sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Apakah Undang-Undang Dasar itu? Umumnya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-Undang Dasar juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Pandangan ini merupakan pandangan yang luas yang paling tua dalam perkembangan pemikiran politik. Dapat dicatat bahwa pada abad yang ke-5 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani, Aristoteles, yang di dunia barat dipandang sebagai sarjana ilmu politik pertama yang berhasil melukiskan Undang-Undang Dasar di lebih dari 500 negara kota-kota Yunani dengan jalan mencatat pembagian kekuasaan serta hubungan-hubungan kekuasaan dalam setiap negara kecil. Ciri-ciri Undang-Undang Dasar: yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antar badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan di antara ketiganya. Undang-Undang Dasar juga memuat bentuk-bentuk negara, misalnya federal atau negara kesatuan. Pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian
atau antara pemerintahan dan pemerintahan daerah. Selain itu, Undang-Undang Dasar membuat prosedur untuk menyelesaikan masalah penyelenggaraan yurisdiksi oleh salah satu badan negara atau pemerintah dan sebagainya. Yang kedua, hak-hak asasi manusia kalau berbentuk atau biasanya disebut naskah. Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar atau amandemen. Yang keempat, merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali. Undang-Undang Dasar dan konvensi, di mana dilahirkan dan merupakan hasil dari keadaan material dan spiritual dari masa ia buat. Oleh para penyusun Undang-Undang Dasar, diusahakan agar ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang dibuat itu tidak ada lekas usang dan dapat mengikuti perkembangan. Oleh karena itu, seringkali ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar hanya mengatur dan mencakup hal-hal dalam garis besarnya saja, sehingga dapat timbul masalah yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini disebabkan pertama, karena masyarakat terus berkembang secara dinamis. Yang kedua, karena penyusun undang-undang tidak selalu mampu melihat ke depan hal-hal yang perlu diatur dalam undang-undang. Maka dari itu, di samping undang-undang yang berbentuk naskah tertulis di beberapa negara, telah banyak timbul kebiasaan-kebiasaan negara atau konvensi. Pergantian Undang-Undang Dasar. Ada kala suatu Undang-Undang Dasar dibatalkan dan diganti dengan undang-undang baru. Hal ini semacam terjadi jika dengan bahwa Undang-Undang Dasar yang tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Misalnya sesudah Prancis dalam tahun 1946 dibebaskan dari penduduk tentara Jerman, dianggap perlu untuk komunis. Pergantian Undang-Undang Dasar mencerminkan tercapainya tahap tertentu dalam perjuangan untuk mencapai revolusi di negara itu, yang memusnahkan golongan masyarakat yang dianggap sebagai penindas seperti tuan tanah, pejabat agama, pengusaha, polisi, dan sejenisnya. Undang-Undang Dasar penggantinya pada tahun 1936 dimaksud untuk mencerminkan tercapainya sosialisme dan berakhirnya tahap pertama revolusi serta dimulainya tahap transformasi ke arah masyarakat komunis. Undang-Undang Dasar 1977 menyebut Uni Soviet telah merupakan suatu untuk membentuk masyarakat tanpa kelas. Demikian dari hasil makalah